saya, lama-lama apa yang dilakukan Marcel ini kurang ajar. Nah, kurang ajar di sebelah mana? Terlalu melampaui batas. Nah, melampaui batasnya sebelah mana? Ini Kita duel dalam dunia trik. kan dia butuh spotlight. Semua sulap itu. Gue kasih spotlight. Dan kita selalu menjaga kode etik seorang pesulap. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini gue ingin menanggapi sebuah video dukun yang ini sebenarnya dulunya dia pesulap di The Master season 5 kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang dia pesulap nggak laku terus jadi dukun yang bernama Mbah Gimbal. Ya, sebenarnya Mbah Gimbal ini dia berusaha untuk mencari sensasi dan mencari drama udah berkali-kali tuh. Dulu ikut The Master season 5, berharap pengen terkenal melalui jalur sulap, namun nyatanya tidak laku. Nah, karena dia nggak laku jadi pesulap, akhirnya jadilah dukun menggunakan teknik-teknik sulap, trik-trik sulap itu untuk dunia perdukunan. Terus tapi juga kelihatannya nggak terlalu laku nih jadi dukun nih. Akhirnya bikin-bikin sensasi di YouTube. Dia sempat viral yang nantang-nantangin ulama, nantang-nantangin ustadz, dan bilang bahwa ustadz dan ulama itu nggak cinta budaya gitu. Nah, dengan dia menantang-nantang ustadz, ulama di Indonesia, itu cukup naik namanya. Mungkin di situ dia mulai terasa seneng, tapi ya naiknya dengan hujatan-hujatan. Ya, karena memang dukun kan modal ngomong doang ya. Ya, sebenarnya cuma nyari spotlight. Ini dukun-dukun butuh spotlight nih ya. Butuh dilihat, butuh notice. Ketika udah diundang-undang kayak gitu, akhirnya dia turun lagi nih namanya di dunia perdukunan nih. Ya, karena memang ketika seseorang nggak punya keahlian apapun, cuma modal drama-dramaan doang, apalagi perdukunan, ngaku-ngaku sakti, ya turunnya cepat. Akhirnya ketika nama pesulap merah naik, dia berusaha mencari spotlight dari pesulap merah. Makanya bikin video nantang-nantang pesulap merah, nggak jelas banget. Padahal nomor admin gue ada di bio Instagram gue gitu. Kalau memang mau ketemu ya tinggal kontak aja. Kontak, bikin jadwal pembuktian, apa yang mau dibuktikan, keilmuan apa yang lu anggap sakti asli, buktikan di depan gue uji coba. Gitu, sesimpel itu loh. Ini kok repot bikin-bikin drama. Nih, langsung aja kita tonton video dia nih yang membahas pesulap merah. Tapi sebelum kita tonton videonya Mbah Gimbal ini, gue mau ngingetin doang nih untuk Mbah Gimbal. Ya, umur udah tua gitu loh. Mbok ya tobat gitu. Ini malah jadi dukun-dukunan, malah nantang-nantangan gitu. Udah bukan umurnya lagi, Mbah. Udah tobat lah, tobat. Belajar agama yang bener, belajar sains di balik agama yang bener. Nih, kita dengerin. Nah, apa yang diungkapkan Marcel itu udah benar. Udah benar dalam kategori yang wajar. Tapi bagi saya, lama-lama apa yang dilakukan Marcel ini kurang ajar. Nah, kurang ajar di sebelah mana? Terlalu melampaui batas. Nah, melampaui batasnya sebelah mana? Ini kan drama-drama doang. Maha ini, maha tahu. Emang beneran tahu. Faktanya di dunia perdukunan bukan sok maha tahu, bukan sok, emang beneran tahu. Bukan hanya sekedar kulitnya kalau dunia perdukunan. Gue bahkan tahu dagingnya, gue tahu sumsumnya tentang dunia perdukunan. Jadi ya ini nggak jelas bikin drama, berusaha nyalah-nyalahin, tapi nggak jelas nyebutin kesalahan guanya di sebelah mana gitu. Kan kalau di ilmu merah jelas nih, kalau bahas perdukunan, kita reaction, apa yang dukun praktekan, gue praktekkan sama persis, gue bongkar. Gue jelasin kesalahannya di sini. Ketika ini dibilang kesaktian asli, apalagi sampai ngeduitin orang, bilang untuk pembersihan rumah dan semacamnya, itu jelas kesalahan. Kan gue jelas tuh, kalau di ilmu merah detail. Ketika menyebut seseorang salah, menyebutkan kesalahannya jelas. Sedangkan dukun ini nyebut ini, tapi makin kesini makin kelewatan. Kelewatannya sebelah mana?
Ketemu gue sinilah, debat secara langsung kalau berani. Nah, video Dia kedua. selalu menelanjangin perilaku pekerjaan orang lain. Nah, ini selalu menelanjangi perilaku pekerjaan orang lain. Enggak sih. Ya selama ada dasar ilmunya gue support. Yang gue bongkar, yang gue telanjangi adalah dunia perdukunan yang jelas-jelas ini membodohi umat karena mereka kebanyakan berkedok agama, terus juga mereka membodohi masyarakat karena kebanyakan berkedok budaya, terus mempraktekkan sulap, mereka bilang kesaktian, mempraktekkan memunculkan benda, mereka bilang penarikan goib, terus ujung-ujungnya bendanya dijual ke masyarakat. Ini kan jatuhnya penipuan. Masa iya membongkar penipuan dibilang salah? Terus apa? Berarti polisi salah juga gitu. Karena memenjarakan para maling. Karena mengurung para perampok. Masa ya salah? Gue untung bukan kayak polisi. Gue nggak punya hak apapun, wewenang apapun untuk memenjarakan orang. Yang gue lakukan hanya mengedukasi masyarakat yang ingin diedukasi. Membongkar penipuan, membongkar kebohongan, berkedok sakti-saktian. Jadi di mana salahnya? Kan nggak jelas nih. Marcel, ya. Oi. Kamu seorang pesulap. Aku juga seorang pesulap. Karena kita sama-sama pesulap, kita sama-sama tahu banyak hal soal trik. Ya, terus? Jadi aku tidak akan menantang kamu dalam banyak hal, tapi aku akan menantang kamu untuk membuktikan bahwa setiap ucapanmu itu benar. Ya udah. Karena dukun sebutin aja. Itu juga punya privasi yang tidak boleh diumbar seenaknya. Ya. Aduh. Dalam kode etik pesulap tidak boleh membongkar trik bahkan kepada orang terdekatnya. Pertama, saya nggak pernah membongkar rahasia sulap. Yang saya bongkar adalah rahasia dukun. Ketika sulap itu sudah dipraktekkan oleh dukun, pasti gue bongkar. Terus juga dia nyebut tadi, dukun itu punya kode etik, punya privacy. Lah, kenapa jadi sulap disamain sama dukun? Jelas berbeda sekali. Dukun ini menggunakan sulap untuk membodohi umat, membodohi masyarakat. Untuk bilang kalau ini kesaktian asli dan semacamnya. Sedangkan magic, kita jujur itu adalah keahlian yang kita latih. Itu hanya sekedar hiburan. Kita jujur. Sedangkan dukun nggak mau jujur kan? Jadi, apa yang harus dijaga dari sebuah pembohong berkedok sakti-saktian seperti itu yang ingin menduitkan masyarakat melalui pengobatan-pengobatan palsu? Apa? Marcel. Apa? Aku nggak bisa banyak bicara sama kamu. Tapi aku ingin membuktikan kepada kamu bahwa apa yang kamu sampaikan itu tidak semuanya benar. Ya. Ya udah, sampaikan aja di video sini. Di sebelah mananya kata-kata saya yang mana yang salah. Coba reaction video saya yang menurut si mbah-mbah ini salah. Tampilkan, kan gitu, simple ya. Ini mah emang pengen ketemu gue aja ya. Mungkin pengen foto, pengen bikin video bareng gitu. Ini sebelumnya nih gue perlu bilang ke teman-teman semua. Sebelumnya gue respect banget sama Mbah Gimbal ini. Tapi dengan dia geser jadi dunia perdukunan, ya ini bakal jadi gue bongkar-bongkarin apapun yang dia lakukan kesaktiannya gitu. Dulu gue sempat foto bareng malah sama dia tuh. Pas acaranya Master Deddy Corbuzier ya, show tunggalnya. Dia datang pakai bajai. Tapi karena dia udah mulai geser perdukunan, dia malah mendukung dunia pembodohan seolah-olah itu kesaktian asli, ya jelas. Ini bakal gue seriusin sih, ya Bang Gimbal ya. Gue harap tobat dari perdukunan dan kembalilah ke dunia magic lagi. Gue support kok kalau mau balik ke dunia magic. Collab ya, ayo collab aja. Tapi di dunia magic, lu harus tobat dulu dari dunia perdukunan. Kamu hanya selevel pesulap. Dan bagiku kamu tuh pesulap kacangan. Wih. Kamu mau pamer ilmu sama aku? Mau pamer trik sama aku? Ayo. Kita duel dengan dunia dalam sulap. Kita duel dalam dunia trik. Kan dia butuh spotlight. Gue kasih spotlight. Dan kita selalu menjaga kode etik seorang pesulap. Tidak di sini ya. Rahasia yang kita miliki bahkan dengan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, istri kita. Biar dia seneng gitu di usia tua kan. Etik, ya. Nah, ini nggak jelas nih omongan dia nih. Siapa yang mau
menunjukkan kesaktian. Lah gue kan membongkar kesaktian-kesaktian yang dipraktekkan dukun. Apa? Kalau sesama pesulap mah kalau mau collab ya bilang aja, kontak ke admin gue, ayo kolaborasi gitu, kita bikin konsep gitu. Yang nggak masalah gitu, nggak perlu bikin drama-dramaan kayak gini, apalagi sampai jadi ngedukung dukun kayak gini nih, dan menyamakan dukun dan sulap, jelas salah lah. Dan ya sekali lagi perlu dicatat, gue nggak pernah membongkar rahasia sulap ya. Yang gue bongkar adalah rahasia perdukunan. Marcel, saya sekarang bukan mewakili seorang pesulap. Wih, Saya mewakili seluruh dukun Indonesia. wih, kata-katanya kasar banget kamu. Tidak Tit. dengan ocehan seperti itu. Tuh, mewakili dukun ya. Ya udah berarti Dukun-dukun lain tidak mengerti. pembuktian dunia aja gitu sulap. kalau gitu. Aku Pak Gimbal juga seorang pesulap dan juga seorang dukun yang tahu betul seluk-beluk kehidupan seorang dukun. Dukun itu adalah pekerjaan yang mulia bagi orang-orang tertentu. Dukun itu adalah profesi seseorang yang sangat Para dukun-dukun jangan gentar. zaman dahulu. Jadi tidak Faktanya dukun-dukun gentar tuh. yang kamu sampaikan. Wah, ya jelas ya bahwa dia udah nggak mewakili sebagai pesulap, dia mewakili sebagai dukun. Terus dia bilang dukun itu adalah orang yang berjasa, bermanfaat. Bermanfaat di sebelah mananya ketika ada seseorang yang rumahnya misalkan terasa panas, bukannya dipasangin AC malah dibilang ini perlu pembersihan. Kan dungu tuh. Makanya gue nyebut dukun itu adalah dungu tekun. Orang yang dengan tekun menyebarkan kedunguan ke masyarakat. Gimana ceritanya ketika ada pasangan suami istri yang berantem, ini malah dibilang, wah ini pasangan kamu ada yang guna-guna. Itu kan pembodohan tuh. Sakit tuh ya orang-orang yang bilang kayak gitu tuh. Ngebodohin orang yang lagi kena masalah. Orang kena masalah bukannya dibantu, malah dibodoh-bodohin. Dikasih fitnahan-fitnahan yang guna-guna kamu tuh ini gitu. Ini kan sakit gitu loh. Di sebelah mananya bermanfaat dukun. Terus juga kayak misalkan ada orang sakit, bukannya disuruh cek ke dokter, atau kalau dokter satu nggak menemukan penyakitnya apa ya, kasih request nih ke dokter lain, atau ke spesialis lain, atau ke pakar-pakar pengobat alternatif, kayak contohnya totok syaraf lah, terus yang tanam jarum tuh apa ya, yang tanam jarum, bukan tanam jarum, yang tusuk jarum, akupuntur, nah akupuntur lah, atau ya sarankan ke pengobat-pengobat alternatif yang sudah terdaftar di Indonesia dengan izin STPT, surat terdaftar pengobat tradisional. Ya sarankan ke hal-hal yang kayak gitu, bukan malah dibilang, wah ini diguna-guna bu, wah ini dikirimin bu, wah ini ada yang nyantet. Orang sakit malah diberi ketakutan, terus malah dikasih jimat-jimatan palsu. Ya jimat nggak ada yang asli sih, malah dikasih benda-benda pembodohan, bilangnya untuk pelindung diri dengan harga yang fantastis, 10 juta, 5 juta, padahal dia belinya 3.000, 5.000. Kan ini sakit gitu loh. Bermanfaat di sebelah mananya, sekali lagi saya tanya dukun ini. Dalam sebuah trik memang pesulap tidak ada yang bisa mengalahkan. Betul, pasti. Tapi Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. istimewanya Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ntar gue bahas. juga bisa selalu membantu orang dalam saat-saat orang itu membutuhkan pertolongan. Kuat adalah ketika kekuatan kita mampu menolong orang-orang yang lemah dan tertindas. Dukun ini selalu juga menjadi penolong dalam banyak masalah kesusahan. Jadi Marcel, kamu harus sadar bahwa tidak setiap dukun. TNI dan Polri adalah pilar negara ini. Apa hubungannya sama TNI Polri dengan dukun? Tidak setiap dukun itu. Dan ketika dukun itu break, bukan hanya lawanmu saja, tapi aku juga akan melawanmu. Kita harus saling menjaga. Nah, ini gue akan bahas tentang disclaimer dia. Jangan merasa sok hebat dan sok benar. Lah kan yang merasa sok hebat dan sok benar elu. Yang merasa sok kuat elu, mbah. Ya. Terus juga dia nulis disclaimer bilang hebat dan kuat itu adalah ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Lah, yang gue lakukan ini, nih edukasi yang gue lakukan secara gratis ini di YouTube, membongkar secara gratis, gue keluar puluhan juta loh untuk beli-beli alat dukun, riset-riset tentang apa yang dukun lakukan. Gue pergi keluar kota untuk risetnya, itu bayar.
Itu keluar duit puluhan juta. Terus gue share gratis ke masyarakat untuk mengedukasi agar nggak tertipu dengan hal semacam itu. Itu kurang bermanfaat apa? Terus kalau kita balikin ke dia nih, apa manfaatnya dari nantang-nantang orang seperti ini? Apa manfaatnya dari nantang-nantang ulama ustadz seperti itu? Selain untuk spotlight lu sendiri. Iya kan, Mbah ya? Makanya tadi gue kasih spotlight. Kalau kamu nggak mampu melakukannya, tutup mulut lu. Jangan sok pinter, jangan sok tahu. Ketua Laskar Relawan Konco Dewi. Duniamu, dunia dukun, biarlah dunia dukun. Dunia spiritual, dunia spiritual. Dunia kamu adalah dunia entertain. Dunia dukun juga dunia entertain. Nah, dia mengakui nih. Nah, kan dia mengakui kan? Dunia dukun itu dunia entertain. Ya, berarti bohongan doang. Ya, gue mengedukasikan itu. Masalahnya dunia perdukunan di Indonesia banyak yang dianggap beneran. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham bahwa dunia perdukunan itu bohongan doang, atau entertain doang, atau hiburan doang. Nah, gue mengedukasikan itu agar masyarakat Indonesia nggak nganggap beneran gitu kan. Saya nggak pernah melihat dari teman-teman yang mengaku paranormal menanggapi dengan serius ulah-ulah statement yang disampaikan oleh si Bang dengan anak. Kata-katanya astagfirullahaladzim. Udah tua lu. Saya Mbak Gimbal secara pribadi tidak rela, dan saya akan mengejar terus itu Marcel. Ngejar. Karena saya ini buta lewat jalur hukum nih. Mudah-mudahan teman-teman ada yang tahu jalurnya hukum dengan pencemaran nama baik paranormal. Ini harusnya ditindak ini, anak ini. Kasih pelajaran gitu loh. Gini loh ya Mbak ya, saya dilaporin sama organisasi dukun itu udah 20 laporan. Tapi faktanya, Polisi Republik Indonesia menyatakan apa yang disampaikan oleh pesulap merah di channelnya itu bersifat sebuah kejujuran dan edukasi. Bersifat fakta untuk kepentingan masyarakat, jadi nggak bisa dipenjarakan. Yang bisa dipenjarakan adalah perdukunan. Contohnya Samsudin, Idris, udah pada dipenjarain kan? Nasihin. Dukun-dukun berkedok agama kayak gini nih. Ya kan? Yang akhirnya dipanggil polisi untuk mengakui semuanya bohongan. Sih. Jadi ya kalau memang dukun-dukun ini beneran sakti, santet lah. Santet kirimin guna-guna gitu. Ayolah, pembuktian ketemu gue langsung sini, praktekin tuh santet langsung kirimin ke gue gitu. Kalau beneran, ini kok malah ngiriminnya laporan. Dukun kok masih lapor polisi, katanya sakti. Aduh. Kamu boleh datangin aku atau aku yang datangi kamu. Saya minta nomor teleponmu. Boleh nih ya, nomor telepon saya. Admin saya sih. Ini. Nih nomorku. Kamu catat nih nomorku ini. 0821 15 80 7880. Ini ya nomorku ya. Nah, nomor yang ini nggak aktif nih ya. Kamu lihat nih ya nomorku ya. Nomor yang itu udah nggak aktif di kontak gue. Tuh gue save, tapi nggak aktif. Sebelum kamu minta maaf kepada paranormal yang lain. Ya ilang, nggak perlu dikejar. Ini kontak ke admin gue aja nih. Ngapain ngejar-ngejar sih, capek. Mau nyari spotlight aja. Nyampe ngejar-ngejar bilangnya. Nggak perlu dikejar, gue nggak kabur kemana-mana kok. Kalau mau datang ke kantor ya monggo, ayo gitu. Nih nomor saya nih, nomor admin saya nih. Silakan buat kontak penjadwalan aja. Nggak perlu bilang-bilang keluar-keluar dikejar-kejar lah. Saya nggak pernah kabur kok. Nah, jadi itu usaha dari mbah-mbah yang berusaha nyari spotlight. Ya kalau butuh spotlight sih, ya kita kasih aja nih. Nih spotlight. Nih spotlight nih. Deng tuh dari handphone lebar tuh. Spotlight. Kalau kurang satu nih ya Mbah Gimbal nih. Nih saya kasih lagi nih spotlight tuh, 2 nih tuh. Nih udah puas. Biar membahagiakan orang tua kan hal yang baik. Dia kan nyari spotlight nih. Nih gue kasih spotlight nih, tuh spotlight tuh. Wih, bahagia ya dikasih spotlight ya. Udah ya, udah tua, mendingan tobat lah Mbak Gimbal, balik lagi ke dunia sulap. Sinilah collab lah kalau mau collab, kalau di dunia magic. Tapi kalau lu mewakili dunia perdukunan, mohon maaf, saya nggak akan menghormati hal tersebut. Karena dunia perdukunan ya jelas-jelas membodohi masyarakat.
Orang-orang jadi percaya dengan hal-hal kesaktian-kesaktian yang sebenarnya itu nggak pernah ada. Bahkan orang-orang jadi lebih percaya ke benda-benda mati daripada percaya ke Tuhannya sendiri. Ini kan udah penyakit parah nih. Itu udah sebuah kemirisan. Makanya gue nggak pernah mendukung dunia perdukunan apapun. Sekarang kita akan lihat usahanya Mbah Gimbal yang terdahulu dalam mencari spotlight. Sampai nantang-nantang ulama lo, gila lo. Saking mencari notis masyarakat. Tapi sayangnya sekalinya dinotis dihujat se-Indonesia ya. Astagfirullahaladzim. Makanya lah, jangan jadi dukun, jangan di pihak dukun. Udah di pihak, ayolah, gue ajak tobat lah. Untuk balik ke dunia magic aja, dunia hiburan aja. Jangan dunia tipu-tipu. Saya Mbah Gimbal sang putra alam. Wih, Mbah Gimbal sang putra alam. Baru-baru ini saya melihat di dunia entertain seseorang yang mengaku punya agama melakukan tindakan bodoh, yaitu dengan merusak, menendang ukurape atau sesajen. Saya Mbah Gimbal menyatakan dan mengatakan bahwa tindakan orang ini biadab. Untuk pernyataan yang ini terkait pemberitaan seseorang yang menendang sesajen dari agama lain, itu saya setuju Mbak Gimbal, bahwa orang tersebut memang dungu tuh ya. Dalam Islam tuh nggak boleh merusak ibadahnya agama orang lain. Jadi saya setuju. Tapi kalau sesajen itu digunakan untuk kayak pesugihan, dunia perdukunan nih ya, yang diajarkan sama dukun-dukun bukan diajarkan sama agama, itu ya boleh kita rusak, kita makan aja gitu. Itu baru hal yang nggak apa-apa kalau sesajen-sesajen yang ditujukan untuk pembodohan-pembodohan dukun, itu nggak apa-apa dirusak. Tapi kalau untuk sajen-sajen yang untuk ibadah agama lain, dalam Islam itu tentu nggak diperbolehkan untuk merusak agama orang lain. Jadi untuk pernyataan di video yang pertama ini, saya setuju bahwa orang tersebut dungu, mencemarkan nama baik Islam. Ini adalah tradisi yang mulia. Sebelum keberadaan agama kalian menginjak bumi pertiwi, kami sudah disajikan dengan sajian seperti ini. Sehingga kalian sedikit demi sedikit mulai menjajah tradisi kita, budaya leluhur yang mulia berupa sesajen ukur rampi. Kamu mengatakan di media sosial bahwa perbuatan ini syirik, sesajen itu syirik. Bro, saya ini lebih senang tidak beragama. Tapi saya lebih senang mencintai Tuhan daripada kamu punya agama tapi tidak mengerti tentang isinya Tuhan. Nah ini dia salahnya adalah seolah-olah bilang orang yang bilang sesajen ini syirik, musyrik itu salah. Ya itu ajaran Islam mengatakan seperti itu. Dalam Islam kita nggak belajar tentang sesajen-sesajen kayak gitu. Dan kalau misalkan kayak ada agama lain yang bilang sholat itu sesat, iya nggak masalah kan, di agama dia memang seperti itu mengajarkannya. Nggak masalah gitu. Jadi ya seharusnya dalam hal ini di video yang gue reaction kedua ini, kita harus saling menghormati apa kepercayaan orang lain. Jangan malah menyalah-nyalahkan kita nih umat muslim yang bilang sesajen syirik, musyrik. Yaitu menurut pendapat kita di agama Islam kita seperti itu diajarkannya. Jadi nggak bisa disalahkan tuh. Tolong hormati terkait kepercayaan kita seperti itu. Begitupun kita menghormati kok agama lain yang bilang kurban itu penyiksaan. Ya terserah lu, itu kan yang penting keyakinan lu sendiri, jangan diucapkan atau jangan dipakai untuk menghina umat muslim, dibiarin aja. Jadi tolonglah, Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang namanya berbeda itu nggak bisa disamakan, tapi kita tetap satu, Indonesia. Maka dari itu gue kurang setuju nih di pernyataan ini nih, yang seolah-olah bilang untuk umat muslim itu nggak boleh mengatakan sesajen itu musyrik, syirik. Lah, kok jadi ngatur agama orang lain? Kalau dalam Islam tuh diajarkan agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kalau dalam Islam kita nggak boleh tuh mempraktekkan sesajen-sesajen kayak gitu, karena itu syirik, musyrik bagi umat Islam. Saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun ustadz atau gus-gus yang mengatakan bahwa sesajen syirik.
tunjukkan kesyirikan. Itu versi agama kalian. Nah, Beda itu udah tahu. agama yang lain. Jadi hormati tradisi budaya orang lain, keyakinan orang lain. Jangan dibenturkan dengan agama kalian. Nah, Agama kalian itu agama apa? Yakini yang kalian yakini, jangan uri-uri yang diyakini orang lain. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. lah, kan dia sendiri yang nyebut tuh agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya udah, kalau dalam Islam kita mengatakan itu musyrik, itu syirik agar umat muslim tidak mempraktikkan hal tersebut. Kita bukan malah bilang ke kepercayaan lain untuk tidak mempraktikkan itu, enggak. Agama orang lain ya agama orang lain. Mereka pun bilang kan, mereka pun nggak mengajarkan kan, agama lain nggak mengajarkan sholat itu benar. Makanya mereka nggak lakukan. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan memaksakan umat muslim untuk bilang sesajen benar, atau memaksakan agama lain untuk bilang sholat itu benar. Jangan gitu. Udah beda ya beda. Tapi sekali lagi kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Kita nggak perlu disama-samakan. Berbeda tuh nggak ada masalah kok. Apalagi tentang kepercayaan ya. Ya itu urusan pribadi masing-masing kepercayaan. Jadi ya jangan sampai dibentur-benturkan kayak gini ya. Ini yang terlihat membenturkan malah si mbah-mbah ini. Dan anehnya dia kan berpakaian seperti ini nih ya. Bilang tadi ngakunya dukun. Weh, sorry itu saya. Dukun kok pakai soft lens? Dukun apa cosplay? Dukun pakai soft lens, Allahu Akbar. Mbah udah tua bukannya tobat. Ayolah, gue mengajak untuk kebaikan. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu sih. Ya kalau urusan dengan pesulap merah, nggak perlu keluar-keluar dikejar-dikejar, nggak. Gue nggak pernah lari. Tinggal kontak admin saya ini, buat penjadwalan pembuktian, terus jelasin. Harus jelas tuh ilmu apa yang ingin dibuktikan. Kalau mau membuktikan kesalahan-kesalahan pesulap merah, ya siapkan bukti-buktinya. Baru nanti admin gua akan buat jadwal pembuktian dan surat perjanjian, dan nanti ketemu gua sini. Ayolah main ke kantor gua lah, sinilah. Terbuka kok. Siapapun mau pembuktian, nggak pernah kabur. Jadi hati-hati banget guys. Di luar sana banyak dukun-dukun keluar-keluar seolah-olah pesulap merah sulit ditemui atau kabur-kaburan. Nggak pernah kabur gue. Itu dukun-dukun yang sok-sokan berani aja. Padahal mereka sendiri takut untuk ketemu pesulap merah. Jadi ya kalau sama saya sih simple. Ketemu, jangan banyak bertele-tele. Buat jadwal pembuktian, ilmu apa yang ingin dibuktikan, ketemu. Langsung gue akan tes. Gitu. Kalau palsu ya gue bilang palsu, kalau bener ya gue bilang bener. Gitu, sesimpel itu kok. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih untuk Mbak Gimbal. Saya doakan semoga bisa cepat tobat dan kembali ke dunia magic atau sulap lagi, ke dunia hiburan. Janganlah ke dunia perdukunan. Sayang tuh keahlian magic, dan dulu sempat ikut-ikutan The Master kan udah keluar banyak tuh modal. Jadi ya lanjutin lah. Kalau misalkan mau balik ke dunia magic lagi, ke dunia sulap, saya terbuka untuk kolaborasi. Ayolah kolaborasi aja lah. Jangan jadi ngebela di pihak dukun. Gitu sih Mbak Gimbal ya kurang lebih ya. Oh ya, perlu dicatat baik-baik untuk Mbak Gimbal. Apapun yang dilakukan sama Mbak Gimbal, saya bisa praktekkan sama persis tanpa terkecuali. Ya kurang lebih begitu aja video kali ini. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural. Bye-bye.